terapkan nanti enggak. Tapi skema numerik, metode-metode numeriknya. Oke ya, sekarang kita lanjutkan pertemuan kita ya. Jadi tentang yang namanya parametrisasi, sebelumnya saya mau ngecek dulu nih. Saya mau ngecek dulu apakah ada berapa orang nih? Ada 28 orang. 28 orang. Sebentar ya. Oke ya, parametrisasi ya. Mau saya record dulu. Baik, parametrisasi. Kita akan belajar tentang parametrisasi pada yang terjadi pada proses-proses subgrid. Subgrid itu berarti lebih kecil daripada grid. Kalau gridnya itu ukurannya adalah 2,5 kali 2,5 derajat, maka dia subgrid, proses yang sangat kecil. Pada GCM, atau pada pemodelan numerik. Kemudian ya diharapkan sih bisa menjelaskan apa itu parametrisasi, apa pentingnya parametrisasi, kemudian dari konsep parametrisasi. Kalau kita lihat ya, di dalam model iklim itu kan dia punya gridnya itu cukup besar ya. Yang terkecil sekarang mungkin di 0,15, maksudnya resolusi yang paling bagus sekarang adalah 0,15 derajat. Kira-kira 1 derajat lintang itu sama dengan 110 km kali 110 km. Gitu ya kira-kira. Nah, sedangkan kalau kita download GCM itu yang awalnya itu 2,5 derajat mungkin resolusinya, atau 0,5 lah. Kalau 0,5 sendiri 50 kali 50 kilo ya. 0,5 kalau diterapkan di Jakarta, Jakarta hanya punya 1 grid. Menutup sebagian besar Jakarta ya, hampir seluruhnya. Kalau kita terjemahkan ke dalam resolusi spasial dan temporal ya, maka yang bisa termodelkan ya, terwakilkan adalah kejadian-kejadian cuaca yang dia itu skalanya luas dan waktunya lama. Sementara hal-hal kecil seperti masalah konveksi, kemudian masalah thunderstorm, kemudian masalah turbulensi pada bundle layer, kemudian masalah mikroturbulen itu nggak ada. Tidak dapat diwakilkan dengan persamaan itu. Kenapa? Ya karena pada dasarnya satu grid itu beda-beda gitu. Cuma dianggap satu gitu. Kalau kita mau memecah lagi kan, misalnya kita mau memodelkan angin puting beliung, ya. Kemudian misalnya kita lihat dari model atmosfer, yang skalanya itu, yang resolusinya itu katakanlah 0,5 kali 0,5 ya, 50 kilo kali 50 kilo, nggak bisa, susah ngelihatnya. Paling besar itu 100 meter itu. Luasannya itu udah besar banget itu. Paling dia ya kecil lah ya, puting beliung itu ya. Lokal sekali gitu. Dan waktunya pun hanya beberapa menit, di bawah 1 jam. Sedangkan yang ada di dalam pemodelan iklim itu ya skala waktunya 1 jam. Outputnya ya. Bisa nggak dibikin kurang dari 1 jam? Bisa juga ya. Semakin tinggi berarti dia semakin lama runningnya ya. Kalau pada GCM itu dia nggak bisa di bawah 1 jam itu. Jadi gitu ya. Sementara kalau di WRF bisa ya. Karena dia lebih mendetailkan lagi. Oke ya, jadi ini ada beberapa, kalau kita punya cerita ya, ini ada beberapa bagian yang tidak dapat diselesaikan oleh model gitu. Nggak bisa nih. Misalnya kita punya model, katakanlah miniatur mobil ya. Kita punya miniatur mobil. Nah, beberapa detail itu memang persis seperti kenyataannya gitu. Tapi beberapa detail lagi nggak bisa. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya masalah mesin. Ya, mesinnya kan nggak mungkin miniatur dari mesin aslinya. Akan sulit, sangat sulit. Ketika nggak bisa menyerupai mesin mobil yang seperti aslinya itu, maka dia dibuatlah satu skenario. Skenario itu kumpulan-kumpulan persamaan yang udah ada konstantanya ya, yang tinggal dipakai aja ya.
Skenario ini namanya parametrisasi ya. Kita parametrisasikan. Walaupun itu tidak mirip. Banyak proses-proses yang disederhanakan kata kunci. Disederhanakan. Itu namanya parametrisasi. Jadi secara pengertian namanya statistical representation ya. Jadi dia representasi statistik. Jadi sudah bukan berisi persamaan empirik, tapi persamaan statistik. Tergantung pada variabel yang ingin dipecahkan itu. Kenapa parametrisasi dibutuhkan? Ya, jadi parametrisasi itu dibutuhkan ya, karena pada kejadian yang skalanya itu lebih kecil atau lebih detail ya, lebih detail itu tidak bisa dipecahkan pada model dengan skala besar, nggak bisa, karena berada dalam subgrid scale ya, atau skala subgrid. Grid itu udah paling kecil udah nggak bisa dipotong lagi di model yang besar ya, di GCM ya, General Circulation Model ya, nggak bisa dipecah lagi. Tapi kita perlu memecah itu gitu. Ada parametrisasi yang dilakukan. Maka dibuatlah parametrisasi. Karena nggak mungkin dipecah. Jadi dibuatlah katakanlah satu kondisi, satu skenario, satu parametrisasi yang tinggal kita pakai saja. Mengekspresikan efek dari proses yang berada dalam subgrid tadi pada sebuah variabel-variabel yang terpecahkan dalam persamaan yang lebih besar ya. Ya misalnya U, ya, V dan T ya. Kemudian pressure, kemudian atau geopotential heat ya, atau Q ya. Apa namanya kalor ini ya. Nah, itu disebut dengan parametrisasi. Parametrisasi itu sebenarnya adalah sebuah singkatan. Parameterization ya. Itu singkatan dari parametric representation. Sebenarnya gitu. Kalau di dalam buku pemodelan iklim ya itu merupakan suatu pendekan. Jadi ada parameter representation atau representasi dari sebuah parameter. Ya bisa dikatakan skenario lah. Kalau kalian bingung skenarionya gimana gitu. Tinggal pakai yang mana gitu. Jadi dalam skenario itu sudah ada kondisi-kondisi yang dibatasi. Jadi itu namanya parameterization. Prosesnya gimana parametrisasinya? Ya, proses yang diparametrisasi itu seperti apa ya? Ada juga contohnya adalah radiasi yang diabsorb ya. Kemudian yang di scatter, kemudian di emit. Kemudian aerosol, cloud droplets dan lain-lain. Contohnya dalam sebuah grid yang besarnya itu adalah 1 kali 1 derajat ya. Berarti dia luasnya adalah 110 kali 110 km. Atau 110 km persegi ya. Nah, di dalam daerah itu ternyata daratannya pasti tidak homogen. Ada misalnya 30% lautan. Kemudian 70% darat. Nah, daratannya itu juga dari 70% itu 30% dataran tinggi, kemudian sisanya dataran rendah. Yang tentunya ini memiliki tutupan lahan yang berbeda. Sehingga albedonya berbeda. Nilai albedo yang ada di dalamnya itu ya, dibuatlah satu parameter representation. Tentunya tidak sama dengan daratan yang full, daratan rendah, ya dataran rendah, satu grid, tentunya beda. Perbedaan itulah yang namanya kan parametrisasi. Proses albedonya ini gimana. Karena dia ada laut, berarti dia beda prosesnya. Itu namanya parametrisasi. Jadi ada angka-angka yang berbeda dengan yang lain. Kenapa angkanya berbeda? Ya karena sudah tidak mungkin lagi diturunkan lagi ke dalam grid yang lebih kecil, sehingga dia settingan konstantannya itu harus diubah. Misalnya albedonya tadi ya, diubah. Oke, kemudian apalagi? Kemudian adalah proses mikrofisis dari awan. Itu juga berbeda. Misalnya di daerah itu ternyata daerah itu adalah daerah lereng gunung, di mana sering terjadi updraft ya. Jadi sering terjadi yang namanya orografik, efek orografik. Tentunya itu berbeda dengan daerah pantai. Di daerah pantai berbeda lagi ya proses
Sehingga nanti kalau kita mau melakukan penelitian di dalam WRF itu, kita lihat kondisinya apa yang sepersis mungkin ya, dengan realita. Karena parameterisasi itu bisa diganti-ganti. Settingannya bisa diganti-ganti. Kita mau pakai apa? Kita mau pakai daerah yang cocok di lintang tinggi, di lintang rendah, ataupun di daerah-daerah dengan tutupan lahan tertentu ya. Jadi sistemnya adalah kita melihat hasilnya, kemudian kita cocokkan dengan kenyataan atau trial and error. Kita lihat yang mana yang paling cocok. Kemudian konveksi. Kemudian boundary layer proses, kemudian surface ya. Boundary layer proses ini tentunya berbeda antara daerah-daerah yang urban dengan yang rural. Beda. Yang banyak vegetasi dengan yang perkotaan beda. Prosesnya beda. Prosesnya ini kan terjadi di bawah grid 1 kilo. Di bawah grid terkecilnya dia. Jadi grid-grid itulah yang nanti kita sesuaikan parameternya. Kemudian tadi ya, atmosphere ocean interaction. Kalau terdapat badan air dalam suatu wilayah itu ya, pasti berbeda dia. Prosesnya ada berapa? Banyak sekali ya. Ada banyak sekali ya di dalam WRF. Di dalam HMWF ya. Ini model HMWF ya. Ada proses kimianya ya. Ini diparameterisasikan ya. Dari pembentukan ozon, kemudian oksidasi CH4, kemudian ada subgrid scale, orographic drag. Nah, ini tadi ya, subgrid scale, berarti dalam satu grid itu dia ada berbeda-beda kontur dari ketinggiannya, maka membentukkan parameterisasi yang khusus. Kemudian turbulent diffusion ya, berbeda lagi ya, kemudian ada short wave, long wave, kemudian ada awan, kemudian ada lagi latent heat ya. Ini kalau udah masuk ke badan air ya, atau laut, atau ya pokoknya ada airnya ya. Ini berbeda lagi peristiwanya terhadap yang di darat. Berbeda lagi. Kemudian apakah itu dia konveksinya adalah shallow atau dia deep convection, ini juga berbeda lagi. Rumus yang dipakai berbeda. Ya. Settingan-settingan variabel yang dipakai berbeda. Konstantanya berbeda. Ya. Oke ya. Jadi parametrisasinya itu ada yang berupa fisikal. Dalam model atmosfer ya. Kemudian ada beberapa tipe parameterisasi. Yang pertama adalah proses. Termasuk dari motion atau pergerakan ya, di dalam skala yang lebih kecil daripada grid itu ya, atau sub-grid scale. Karena itu sangat lebih kecil dari grid, jadi nggak mungkin dipecahkan dengan persamaan. Karena persamaan itu berakhir di grid itu. Sehingga perlu ada penyesuaian parameterisasi. Contohnya adalah kondisi konveksi, kemudian ada boundary layer friction, kemudian ada turbulence, kemudian ada gravity wave drag. Ya, ini adalah proses-proses yang disederhanakan. Kemudian adalah proses non-adiabatik atau internal heating karena pemanasan. Ya, ada radiative transfer, kemudian ada precipitation. Yang di sini hubungannya sama cloud cover. Kondisi rata-rata keadaan awannya di situ gimana ya? Itu kita setting. Tidak mungkin sama antara dataran tinggi dan dataran rendah. Kemudian di laut, di darat pasti berbeda. Kemudian berikutnya adalah proses yang melibatkan variabel lainnya. Contohnya adalah land surface process, ya, berarti berhubungan dengan tata guna lahan. Kemudian ya carbon cycle ini juga berhubungan dengan tata guna lahan ya, atau vegetasi di atasnya. Kemudian ada chemistry, kemudian ada aerosol. Kimianya bagaimana di situ, daerah industri apa daerah pertanian apa daerah apa. Sehingga menghasilkan aerosol yang berbeda. Jadi ada 3 yang diparameterisasi. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah permasalahan non-adiabatik ya, atau internal heating, pemanasan. Kemudian yang ketiga adalah yang melibatkan variabel-variabel lainnya, seperti tata guna lahan, vegetasi, ya, perkotaan, pedesaan, itu diparameterisasi. Kemudian di dalam proses subgrid, yaitu jadi ada tendensi daripada
proses-proses subgrid itu penting. Ya. Jadi proses yang kecil itu mempengaruhi proses yang besar. Sehingga yang kecil itu perlu diikutsertakan dalam proses yang besar. Jadi perhitungannya tidak sampai pada proses yang besar aja, tapi perlu melibatkan proses yang kecil, gitu ya. Kemudian adiabatik proses yaitu men-trigger dari general circulation. Proses adiabatik yang sangat kecil itu di skala yang kecil itu general circulation. Itu di-trigger dari itu ya, dari sesuatu yang kecil. Kemudian synaptic development ya, jadi adiabatic heating dan friction ya, itu mempengaruhi peristiwa-peristiwa sinoptik yang lebih besar lagi. Ya contoh-contohnya apa? Contoh-contohnya adalah ada diurnal cycle, ya, siklus harian cuaca itu dipengaruhi oleh proses-proses yang sangat kecil juga ya. Kemudian awan, hujan, kabut, angin. Kemudian suhu dan pertukaran energi atau kalor di dalam ketinggian sampai dengan 2 meter. Itu terlalu banyak prosesnya. Permukaan itu mempengaruhi besar sekali. Oke, kemudian parametrisasi daripada penyerapan radiasi ya atau radiation absorption ya. Jadi absorption ya dari short wave radiation itu merupakan aktual proses ya, yang dideskripsikan dengan mekanika kuantum, kemudian dan tekanan, kemudian absorpsi itu dapat dikalkulasi. Tapi kalau dikalkulasi itu untuk hal yang banyak, misalnya kan di permukaan itu kan ada yang dataran tinggi, dataran rendah, vegetasinya apa, itu bisa dihitung semuanya sebenarnya. Ya, pada pelajaran radiasi optik atmosfer kan sudah disampaikan, sudah bisa dihitung. Cuman kalau dilakukan semuanya dalam satu grid, itu komputernya nggak tahu harus sehebat apa gitu. Karena akan memperlama dia waktu perhitungan dari model iklim itu gitu. Ya. Sehingga karena dia lama, maka harus didekati dengan sebuah angka rata-rata statistik untuk T dan P-nya. Untuk suhu dan tekanan. Ketimbang kita harus ngitung pola dari satu kotak itu gitu. Polanya gimana? Itu akan sangat lama. Karena perhitungannya itu berhenti di situ gitu. Kita akan modelkan iklim di Jakarta misalnya. Gridnya itu ya paling sekecil-kecilnya itu ya 5 kilo kali 5 kilo. Menggunakan WRF ya. 5 kilo itu berarti dari sini ke kemana tuh ya? Sini ke Ciputat mungkin ya. Ke Lebak Bulus kali itu. Itu berapa kilo? 10 kilo kali. Atau sini ke Balai. Ke Balai 2 itu 8 kiloan. Itu juga besar ya. Kalau di sana hujan belum tentu di sini hujan ya. Di Pondok Ranji hujan belum tentu di Pondok Betung hujan. Sehingga kalau kita modelkan dengan detail itu akan lama sekali ngitungnya. Pemodelan itu akan lama sekali. Karena kemarin kita sudah bicara kompleksitas daripada model-model yang menggunakan diferensiasi di sana. Jadi akan lama sekali. Jadi bukan model nanti. Model itu harus sederhana. Prinsipnya kan kemarin. Model harus sederhana, kemudian mudah. Kalau itu terlalu detail, jadi tidak sederhana. Kemudian ini adalah parametrisasi daripada scattering ya, atau hamburan radiasi ya. Yang kita udah pelajari di pelajaran radiasi optik atmosfer ya, ada Rayleigh ya, kemudian ada Lorentz-Mean. Kita tinggal sesuaikan aja nanti. Itu peristiwa di situ adalah peristiwa scattering Rayleigh apa peristiwa scattering yang Lorentz-Mean ya. Dengan apa ya tergantung dari panjang gelombang ya. Kemudian dari partikel yang ada di sana. Kita tinggal pakai aja mana, mau pakai perhitungan Lorentz-Mean apa mau pakai
perhitungan Rayleigh. Ya ini udah dipelajari ya kemarin ya di radiasi optik atmosfer ya. Yang Rayleigh karena itu dari angka scattering ya, kemarin udah belajar juga ya. Kalau mini scattering itu terlalu sulit. Terlalu sulit karena size-nya, ukurannya itu besar-besar. Kemudian yang paling banyak adalah parametrisasi di skema radiasi ya. Skema awan. Kita bilangnya skema awan ya, parametrisasi di konveksi ini ya. Ini paling banyak. Kenapa paling banyak ya? Karena masing-masing ilmuwan merumuskannya menggunakan persamaan-persamaan yang pada dasarnya adalah persamaan empirik. Apa aja itu dalam awan? Dalam awan banyak sekali ya. Jenis awan, ketinggian awan, kemudian partikel-partikel ukurannya bagaimana, fasenya gimana di dalamnya. Yang mempengaruhi radiasi. Itu pertamanya, jadi awan itu dia mempengaruhi radiasi. Ya ini ya. Jadi model yang awan konvektif dan yang awan berupa layer ya, atau yang berupa 100, yang kemudian yang konvektif itu juga berbeda ya. Berbeda proses-prosesnya. Sehingga nanti muncullah berbagai macam parametrisasi ya. Ya, ini adalah profil dari pemanasan karena matahari ya, yang diturunkan dari sebuah skema parametrisasi ya. Ya ini juga iya ya, sama. Ini menggunakan skema parametrisasi. Ini juga iya, sama ya pemodelannya. Dan seterusnya ya. Nah, yang paling banyak tentunya adalah parametrisasi di konveksi atau di awan ya. Paling banyak banget ya. Nah, bayangkan kalau dalam GCM itu grid cell-nya itu antara 20 sampai 400 km. Di bawah ini nggak bisa. Sedangkan tidak semua awan besarnya seperti ini ya. Pasti ada awan yang kecil-kecil. Yang di sini gimana, di sini gimana, di sini gimana, di sini gimana ya. Nah, ini memerlukan parametrisasi sehingga dianggaplah satu model ini sama gitu. Satu grid ini sama, mewakili keadaan rata-rata pada grid itu gitu. Ini kan ada yang nggak ada awannya, ini ada, ini nggak ada, ini ada, nggak ada. Muncullah parametrisasi. Oke ya. Oke, pengaruhnya apa ya? Pengaruhnya ya banyak sekali ya. Pengaruhnya dari termodinamik, kemudian muncullah dia ke persamaan kontinu, kemudian ke konveksi. Nah, ini nih. Jadi di dalam region konvektif atau di dalam daerah yang banyak aktivitas konvektifnya ya, maka dari unsur ini ya, itu akan sangat dominan daripada yang di sebelah kiri ini. Gitu ya. Ya, dan seterusnya ya, ini hanya contoh-contoh aja dari sebuah skema-skema ya. Yang penting kalian bisa menangkap apa maksudnya dari parametrisasi tadi ya. Sehingga timbullah skema-skema yang terkenal ya. Dari skema atau parametrisasi konvektif ya adalah skema Kuo ya, tahun 74 ya. Skema Kuo ya. Jadi menyatakan bahwa efek dari kumulus itu ya merupakan kalkulasi daripada kelembaban
yang terkonvergensi dalam skala luas. Kemudian ada juga cloud mass flux scheme ya, yang isinya ada entrainment detrainment ya. Ntar ada lagi ya penjelasannya ya, masing-masing daripada ini ya. Ya ini detail-detailnya bisa dibaca sendiri ya. Karena nanti ini kalau di kelas Meteo dijelaskan di beberapa pelajaran ya, di beberapa pelajaran. Oke, kemudian apa lagi ya? Oke, jadi ada skematik dari awan dan presipitasi pada parameterisasi dalam Hadley model ya. Itu ada opsi-opsinya ya, atau ada skema-skemanya banyak sekali ya. Ada air yang diasumsikan sebagai guap atau diasumsikan sebagai cair atau sebagai kristal atau sebagai hujan ya. Jadi banyak nih skema-skemanya ya. Kemudian dari jenis awan juga banyak banget ya. Ada awan cirrus, ada awan stratocumulus ya, ada awan stratus, ada awan cumulus, kemudian ada yang alto ya. Ini juga diparameterkan ya keadaan-keadaan awan ini ya. Setiap tempat itu bisa berbeda. Makanya skema tertentu tidak cocok dilakukan pada tempat tertentu ya. Misalnya ini pakai skema A, ini pakai skema B, dicoba ternyata nggak cocok ya. Untuk itulah dalam pemodelan perlu yang namanya validasi ya. Perlu kita validasi. Bener apa enggak tuh? Ya bisa dibayangkan kerumitannya adalah dalam satu grid ini misalnya satu ada yang dia itu awan cumulonimbus, deep convection, kemudian medium kecil, awannya besar sekali ya. Cumulonimbus. Bahkan bisa aja di sini hujan es, di sini hujan biasa, di sini nggak hujan ya. Dalam satu grid. Tapi di sini tetap mempengaruhi yang lebih besar ya. Kecil mempengaruhi yang lebih besar. Kemudian ini adalah front ya, tapi kita nggak ada front ya. Nggak terlalu nyata frontnya. Nah ini adalah tropical cloud system ya. Sistem-sistem dari awan tropis ya. Awal mulanya bikin skema begini ya. Bikin parametrisasi ya. Kita bikin skemanya gimana, kemudian kita hitung untuk satu dari grid itu ya. Jadi pada GCM itu problemnya apa? Pertama adalah konveksi. Konveksi itu problem. Karena berbeda-beda dalam satu daerah itu ya. Ya ini ya. Jenis awan berbeda ya. Kemudian ketidakpastian dalam perawanan ya. Itu akan memunculkan sebuah ketidakpastian untuk klimat. Ya nanti lama-lama akan menimbulkan chaos di pemodelan itu ya. Atau nanti ketemu dengan butterfly effect kemarin ya. Jadi ya, di sini karena di sini nggak pasti, maka di sini akan lebih tidak pasti lagi dia. Ya ini ada dua model yang berbeda. Contohnya ini adalah model GFDL, ini adalah model NCAR. Jadi ini adalah perubahan dari awan rendah. Kalau kita skenariokan CO2 itu meningkat 2 kali. Jadi pada dua model ini berkebalikan ya. Berkebalikan. Kalau kita lihat di sini dan di sini ya. Ini angkanya kebalikan. Ini biasa aja, nggak ada perubahan. Wah, ini perubahannya besar. Aneh kan? Tapi ya nggak masalah ya. Memang itu yang kita perlukan ya. Kita perlukan kedua-duanya ini ya, untuk mengatasi yang kemarin namanya butterfly effect ya. Dalam model iklim ya. Kita perlu yang ini nggak kita buang, yang ini nggak kita buang. Ya, nanti kita akan lihat model mana yang lebih baik kita bandingkan.
Kemudian ini adalah hasil simulasi dan observasi dari cloud cover. Ini CMWF, ini ICCP, kemudian ini perbedaannya. Ya, ini model, ini yang diobservasi, kemudian ini perbedaannya. Ya, model itu kita lihat ada model yang bagus di tempat-tempat tertentu, ada yang model itu buruk di tempat-tempat tertentu. Inilah yang akan kita nilai kalau untuk menilai model. Gitu ya. Nah, berbeda-beda hasilnya. Kemudian ini adalah cloud fraction ya dari CMWF ya. Kemudian ini apa? Dari lidarnya. Ya ada yang bagus, ada yang nggak bagus gitu ya pemodelannya ya. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Ini benar, memprediksi ini benar, ini kurang, ini beda ya. Kemudian ini adalah hasil yang berbeda diperoleh daripada skema yang berbeda. Ini skema turbulensi, ini skema konveksi. Beda dia. Di hari yang sama ya. Itu di bulan yang sama, sorry. Di bulan yang sama. Jadi pada WRF ya, tentunya sekarang udah banyak ya berkembang ya. Banyak berkembang dan kajiannya pun tidak akan selesai dikaji di satu mata kuliah. Itu harus benar-benar dikaji ya. Jadi ini adalah daftar daripada konvektif parameterisasi scheme di WRF ya. Skema parameterisasi konvektif. Jadi skema parameterisasi konvektif. Jadi memparameterkan si konvektif ini ada beberapa skema. Ada Canfridge, kemudian ada Moisture, kemudian ada BMJ, ada Grell, ya, Schubert, Grell 3 dimensi, Zhang. Dibacanya si Chang ini. Chang, kemudian ada ya banyak ya. Oh, udah ribuan ya. Nggak ribuan deh, puluhan. Kalau ribuan terlalu berlebihan. Puluhan. Yang terkenal beberapa diantaranya adalah ini ya, Kuo itu udah paling lama tuh. Kemudian Arakawa juga lama. Chang McFarlane, kemudian ada Canfridge, kemudian ada apa nih ya bacanya. Kemudian ada inilah. Ini yang dipakai di beberapa model ya. Kalau di WRF kebanyakan emang Canfridge, kemudian ada Eckham pakai ini, CMWF pakai ini, kemudian ada NCAR pakai ini, NCEP pakai ini. Jadi masing-masing model itu beda yang dipakai. Nah, nanti dari kita akan mentelah masing-masing dari skema ini ya. Ini udah pernah dibahas pembahasannya oleh senior kalian ini ya. Kita lihat aja ya. Ini ada praktek pemodelan numerik ya. Ini ada beberapa jurnal yang udah dibahas ya. Dia pakai skema apa ada di sini semua ya. Oke ya. Kira-kira apakah ada pertanyaan yang masih bingung ya? Memang tujuan kita sih tidak menghitung rumusnya bagaimana ya. Kalau dipecahkan pun akan sangat lama gitu dijelaskan. Jadi tujuannya adalah ngerti parameterisasi itu apa gitu. Jadi itu adalah sebuah penyederhanaan skema-skemanya yang bisa kita pakaikan. Kira-kira sih itu sih. Itu sama sebenarnya kalau kalian apa namanya ya? Gimana ya? Di sini banyak yang suka nonton bola nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya nonton bola ya? Banyak ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Jadi
bola itu kan sepak bola, ya, itu kan punya berbagai macam formasi ya, iya nggak? Betul, Pak. Ada formasi 4-4-2, ada formasi 3-5-2, ada formasi berapa lagi tuh ya? 3-4-1-2 ya. Ini kan skema, ya, skema formasi. Ini merupakan penyederhanaan nih. Kan kita nggak mungkin, ya, pelatih itu kan udah nyiapin ini. Agenda kalau 4-4-2 maka orangnya A B C D. Kalau pakai 3-5-2 orangnya A B C D. Kalau pakai 3-4-1-2 orangnya A B C D. Jadi udah punya template-nya. Tinggal dia menyesuaikan aja lawan klub mana. Nah, saya mau pakai 3-5-2 lawan klub ini. Berarti orangnya udah siap A B C D. Nah, saya mau pakai formasi 4-4-2 gitu. Jadi dia lebih cepat mengganti formasi itu ya. Nanti kalau misalnya didetailkan, oh nggak pakai skema begini nih, yang penting posisi orang aja, wah, kamu ntar jadi ini ya, wah itu kelamaan, instruksinya terlalu lama. Kan formasi ini harus punya template ya. Udah dikasih tahu timnya, ntar ada template A, formasinya 4-4-2, si ini di posisi A, B, C, D, E. Kalau pakai formasi B, template-nya 3-5-2, posisinya A, B, C, D, E gitu. Nah, skema A dipakai misalnya kalau di awal babak sampai 20 menit. Kemudian skema B dipakai kalau kemasukan gol 1 gitu. Atau skema C dipakai kalau udah unggul gitu. Bisa aja kan? Cepat kan? Nggak mungkin mau ganti formasi itu manggilin lagi pemainnya ya. Misalnya ada, kalau di basket kan ada itu ya, ada break dulu ya. Nah, ini kan nggak mungkin break dulu di sepak bola kan? Jalan terus. Kecuali di tengah-tengah babak. Untuk mengatasi perubahan dinamika yang terjadi pada babak itu, ya, yang kita bilang itu di sini tuh sub grid. Itu gimana caranya? Sudah menyiapkan parametrisasi. Jadi sudah dikondisikan timnya. Sudah dibilangin dari pertama, udah latihan. Kalau kondisi ini pakai ini, kalau kondisi ini pakai ini, kondisi ini pakai ini. Gitu. Sama aja, kayak gitu. Pilihannya pun banyak, kombinasinya banyak. Sama. Nanti kita cek aja kalau dengan tim ini pakai formasi ini hasilnya gimana. Dengan tim ini pakai formasi ini hasilnya gimana. Sehingga ketemulah yang paling bagus formasi apa gitu. Ya, jadi dalam sepak bola itu ada pemodelan juga. Ada pemodelannya. Engine-nya udah ada ya. Engine-nya itu kayak football manager tuh. Football manager ya. Kalau kalian main football manager tuh ya. Ya itu bisa dicek-cek tuh. Wah, kalau kalah diulang lagi. Kalau kalah diulang lagi. Sampai menang tuh. Pakai formasi yang mana kan? Oh, berarti tim ini cocoknya pakai formasi ini. Gitu. Lawannya beda, beda lagi. Tim kita ada perubahan pemain, beda lagi skenario-nya yang dipakai, skemanya. Jadi seperti itulah pemodelan iklim. Ya, beserta parametrisasinya. Sehingga kalau dibikin penelitian, ini tidak akan habis-habis. Nggak akan habis. Jadi akan kaya sekali penelitian itu. Akan banyak sekali. Makanya di Meteo itu, jurusan prodi meteorologi itu, tarunanya kan ribuan tuh dia. Satu generasi itu kan 250 paling. Rata-rata 100 lah. 100 taruna lah ya. Dari 250 orang satu angkatan itu. Nah itu judulnya kalau pakai WRF semua tuh nggak bisa habis judulnya. Dari dulu tuh. Dari saya D3 tuh. Saya D3 udah ada yang WRF belum ya? Belum ada ya. Setelah saya D3 tuh. Itu kan udah mulai berkembang WRF. Itu udah ratusan judul nih. Karena banyak yang dikaji misalnya untuk apa, letusan gunung, untuk memodelkan hujan, memodelkan suhu, memodelkan angin, banyak banget. Tempatnya di mana-mana beda, parametrisasinya beda. Waktunya beda. Misalnya pada musim hujan, pada musim kemarau pasti beda tuh settingannya. Sehingga model ini berkembang ya. Nah, yang kita lakukan itu adalah melihat, memvalidasi model sebenarnya. Jadi bukan membuat model ya, membuat model itu ya susah banget ya. Bukan kerjaan 1-2 orang. Membuat model itu mungkin kerjaan satu set, ratusan profesor, ratusan doktor ya.
ahli-ahli yang berkumpul, komputer, matematik, fisika ya. Nggak bisa kalau kita pribadi doang membuat model. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bebas. Mau nanya apa aja. Izin Pak. Izin bertanya Ya, Pak. Ya silakan. Siapa duluan deh? Tanya dulu Pak. Ya boleh. Silakan. Siapa tadi yang bilang saya dulu tadi? Malah nggak nanya. Siapa tadi? Firman. Izin Pak. Ayo. Tanya Pak. Untuk memvalidasi datanya sendiri kan tadi kan kita tuh ketika mau melakukan penelitian tuh kita menggunakan berbagai parameterisasi gitu Pak, berbagai skema gitu. Skema mana yang paling cocok buat satu tempat tuh biasanya digunakan metode apa gitu? Oh, memvalidasi. Skema cocok. Memvalidasi model itu ada sendiri di kuliah statistika terapan nanti. Ada ya, berbagai macam metode-metode validasi dari metode verifikasi itu beda lagi. Banyak, ada banyak caranya. Yang tidak bisa dijawab dengan waktu yang singkat. Ada sendiri, nanti. Ada. Yang jelas, ada data observasi aja. Ada data observasi, ada. Observasi itu nggak harus diukur di tempat ya. Observasi itu bisa aja satelit ya observasi, radar ya observasi. Data pengamatan yang jelas. Ada data pengamatan. Oke, kira-kira itu. Kemudian, lagi yang lain? Tadi siapa tadi yang mau nanya tadi? Strai. Ya. Izin Pak. Izin bertanya Pak. Untuk parameterisasi kualitas udara sendiri itu bagaimana ya Pak? Yang dikaji apa saja kalau di kualitas udara? Oke, kalau di kualitas udara ya parameterisasinya ya dia berarti proses-proses yang berkaitan dengan gas-gas yang ada ya atau komposisi kimia yang ada ya. Apakah di sana itu misalnya menilai KU di daerah Riau. Nah, prosesnya itu kan dia kan lahan gambut yang luas tuh. Lahan gambut yang luas berarti dia proses kimia di lahan gambut. Kemudian di lahan gambut itu apakah dia terjadi kebakaran atau tidak? Perlu lagi proses kebakaran lahan gambut. Yang itu beda dengan kebakaran rumah di Jakarta, beda. Hasil polutannya beda. Proses apa lagi? Proses kalau dia hujan, lahan gambut kena air. Apakah ada pengaruhnya? Ada tuh. Pembusukan di lahan gambut. Tentunya beda dengan Jakarta kalau hujan banjir. Beda hasil dari kualitas udaranya dengan lahan gambut yang kena air basah. Jadi seputar itu ya. Seputar itu. Kemudian letusan gunung. Nah, apakah gunung ini biasanya meletus? Ini lebih dominan mana? Dominan debunya? Apakah dominan gas SO2? Apakah dominan gas NO? Atau dominan CH4? Ya kita nggak tahu juga. Apa? Ataupun kualitas udara di suatu tempat. Daerah itu apakah daerah urban? Apakah daerah suburban? Apakah daerah industrinya itu industri logam, apa industri rumah tangga apa gitu. Beda juga, apakah itu daerah hutan, beda juga. Ya itulah namanya parameterisasi. Banyak yang dipakai. Skema-skemanya banyak. Nanti ada di mata kuliah analisis kualitas udara, masuk ke sana ya. Masuk ke mata kuliah itu ya. Kira-kira itu ya. Jadi skema-skemanya banyak. Terima kasih. Tergantung pada kondisi tempat itu dan senyawa kimia yang dominan berproses di sana. Oke, apa lagi? Ada lagi yang tanyakan? Ya Pak. Iya. Harus tahu gimana? Ini Pak, tadi kan yang di slide 49 itu kan ada gambar yang tentang perbedaan itu Pak. Yang pemodelan dengan parameterisasi itu Pak. Terus kan di beberapa tempat tertentu itu kan tidak ada perbedaannya Pak. Berarti apakah di daerah tersebut adalah cocok untuk menggunakan parameterisasi tersebut gitu Pak? Dengan pemodelan yang sama? Atau seperti apa Pak? Jadi ini yang ISCCP ini kalau nggak salah sih data asimilasi satelit dan observasi ya. Dengan ini CMF. Nah,
Kalau ini ada difference perbedaannya ya, berarti kalau yang putih-putih ini berarti dia sudah bisa menilai di sana gitu. Udah pas, angkanya udah dekat. Angkanya sudah dekat, nggak pas banget sih, nggak mungkin pas banget. Angkanya sudah dekat. Dekat itu artinya dekat dengan kenyataan, dekat dengan observasi. Ini kan peta yang ini dikurang yang ini ya. Ya, bisa dikatakan gitu. Sudah cocok. Cocoknya bersyarat ya, cocok bersyarat. Syaratnya adalah dilakukan pada saat itu. Ini saat apa nih? Ada tanggalnya nggak ya? Nah, ini Juni 2001 bulan 3. Mungkin nggak di 2002 berubah? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kalau global ini berarti sirkulasinya kan banyak. Mulai dari sirkulasi Volckernya gimana? Bisa aja tiap tahun beda. Orang ENSO aja berbeda ya. Ada La Nina, ada El Nino, ada normal, IOD plus, minus. Ya. Kemudian di sirkulasi yang lain juga berbeda. Pada saat itu cocok. Itu aja. Pada saat itu cocok. Untuk daerah-daerah yang tidak ada warnanya ini. Gitu. Betul. Ya, tapi pada saat itu ya. Kedepannya gimana? Kedepannya ya perlu kita tes lagi. Kalau sudah konsisten kita tes selama 30 tahun, bulan Juni itu bagus terus. Dengan model ini, ya, dengan model yang ini. Untuk memprediksi apa nih? Total cloud cover ya, atau tutupan awan. Ya baru bisa kita gunakan untuk prediksi. Ya. Kalau belum cocok, misalnya masih jelek gitu. Ya bisa juga buat prediksi, cuma prediksinya kan nanti kan hasilnya kan nggak terlalu seperti yang diharapkan. Gitu. Jadi kesimpulan model ini adalah nantinya kalau model ini sudah baik, bisa kita gunakan untuk prediksi. Gitu. Nantinya. Berarti syaratnya harus bagus dulu. Ya, kalau nggak bagus, ya agak susah juga sih. Dapat kesimpulan daripada prediksinya. Kira-kira itu gimana? Masih Pak, terjawab Pak. Ya. Silakan yang lain. Silakan pertanyaan yang lain. Izin Pak. Iya. Izin bertanya terkait tugas mata kuliah ini Pak. Iya gimana? Kan untuk tugasnya menerjemahkan buku, itu deadline-nya 10 Januari kan. Iya. Tapi goals-nya untuk UTS, untuk tugas dan UTS-nya itu sudah benar Pak. Iya udah, betul. Ya, UTS-nya itu aja ntar. So, terima kasih Pak. Iya. Ntar baru saya periksa terakhir. Akan saya cek terakhir. Oke, UTS-nya ya kita tetap jalan kuliah aja. Ya nanti ada waktu UTS akan dipergunakan kalian untuk 1 hari untuk kerjaan tugas itu. Oke. Ya, jangan lupa dipelajari ya. Jadi sekali lagi kesimpulan dari parametrisasi adalah dia penyederhanaan. Penyederhanaan apa? Penyederhanaan ada 3. Penyederhanaan proses, kemudian ada penyederhanaan lagi tadi. Mana ya? Ya ada proses ya. Yang dia itu menghasilkan pergerakan ya, atau motion ya, pergerakan. Kemudian ada proses yang berhubungan dengan internal heating atau non adiabatik, kemudian ada proses yang berhubungan dengan variabel yang lain. Contohnya adalah tata guna lahan, kemudian komposisi atmosfer, kimiawinya, kemudian relief daripada daerah itu ya. Jadi ada 3 itu ya. Nah parametrisasi ini dia misalnya di konvektif ya, yang diparametrisasikan, dia punya skema-skema lagi. Skemanya itu adalah opsi yang bisa kita pakai. Mau mana? Skema apa? Skema A, skema B, skema C gitu. Sama, nanti turbulensi juga punya skema lagi. Skema A, skema B, skema C, skema D. Yang bisa kita pilih. Sama juga dengan proses, katakanlah, kimia udara atau air pollution. Dia punya skema lagi. Skema A, B, C, D gitu.
Jadi kumpulan-kumpulan skema itu dikerjakan di dalam sebuah pemodelan. Kalau pada pemodelan yang sudah fix ya, artinya model-model HMWF itu udah, ya itu skemanya itu gitu, yang dipakai, ditetapkan itu. Tapi kalau pada WRF kita bisa ganti settingannya. Jadi WRF ini sebenarnya seperti sebuah game, permainan football manager ya, yang bisa kita ganti settingannya itu. Misalnya konvektifnya mau pakai skema apa, kemudian turbulensinya mau pakai skema apa, kemudian apa namanya lagi, kimianya mau pakai skema apa gitu. Skemanya banyak. Sama seperti sebuah game ya. Kita tinggal mencocokkan aja, mensimulasikan hasilnya gimana kita bandingkan gitu. Jadi dalam WRF itu sebenarnya itu ya. Sudah ada settingannya, kita cocokin aja, kita bandingkan. Skema itu kalau kita gabungkan, itu akan terjadi apa ya? Error. Error itu karena beberapa di dalam skema itu ya, perhitungan dari metode numeriknya itu kan kemarin kita udah belajar ya. Ada skema juga, skema di metode numeriknya. Beberapa jika digabungkan itu, nanti akan menimbulkan persamaan yang tidak stabil. Artinya hasilnya besar banget. Nanti memorinya akan error ya, out of memory. Jadi beberapa ada yang cocok, beberapa ada yang tidak cocok. Kenapa bisa cocok nggak cocok? Ya karena ada di pelajaran yang kemarin itu ya. Beberapa skema itu cocok dengan skema yang lainnya, tapi beberapa skema itu nggak cocok lagi. Jadi harus pas ya. Agar persamaannya stabil, mengeluarkan angka yang fix gitu, angka yang bisa dikeluarkan. Kalau nggak stabil itu angkanya besar sekali, nggak kuat memorinya. Nggak kuat memorinya itu bukan karena komputernya kurang cepat, bukan. Diganti dengan superkomputer pun nggak kuat juga. Ya. Karena sampai dengan tak hingga perhitungannya, sampai dengan tak hingga. Angkanya terlalu besar. Ya. Kalau masalah komputernya bagus nggak bagus itu hanya masalah processing time, waktunya aja. Kalau modelnya udah error, nggak bisa diproses juga, nggak akan bisa diproses. Maka kita harus mencari komposisi yang tepat agar modelnya itu berjalan, gitu. Jadi parametrisasi itu punya kawannya sendiri ya. Yang ini kawannya sama ini kawannya sama ini kawannya sama ini. Kalau nggak dipasangin nama kawannya nggak mau dia. Walaupun yang satu itu parametrisasi konvektif, yang satu misalnya kimia atmosfer. Beda tuh, dua hal yang berbeda. Tapi dia punya yang match, punya yang nggak match. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi boleh. Dari siapa aja boleh. Parametrisasi ya. Jadi udah nggak ada yang bingung lagi ya masalah parametrisasi itu apa. Parametrisasi itu sebenarnya merupakan kependekan dari parameter representation. Yaitu menurut bukunya begitu. Buku pemodelannya. Kalau ada yang mau minjem di perpus. Bukunya kayak gini nih. Ini buku saya sih ya. Ini. Climate System Modeling. Ini nggak ketemu versi elektroniknya gitu. Saya beli di US nih. Sebenarnya murah buku ini. Saya beli berapa ya waktu itu ya? 350.000 buku bekas dari US, murah. Cuman masuk sini kayaknya nggak bisa masuk sini, nggak bisa masuk Indonesia kayaknya. Itu aja ya, kira-kira ya. Kalau ada pertanyaan ya, di buku ini bagus banget sih, saya sering baca juga gitu. Dia menjelaskan dengan tidak memusingkan. Jadi kalau kalian buka buku ini ya, itu persamaan-persamaan yang jelimet-jelimet itu nggak banyak gitu. Dia lebih menekankan ini emang buat dibaca untuk orang meteorologis lah katakan, atau klimatologis, bukan orang matematik. Ya. Saya pusing juga apa maksudnya ini kan? Kalau ini enggak enak dibaca, nah sekali dibaca, terus juga apa ya, mudah dimengerti ya. Beberapa gambarnya ada di slide ini yang saya ambil dari situ ya, dari buku itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak. Iya, ya. Silakan skema story. Ada yang belum absen, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan lagi.
Hadir semua kayaknya ya. Firman ada. Gilang ada nggak Gilang? Gilang ada. Lutfi ada nggak ya? Ada nggak Lutfi? Ada ya? Siap hadir, Pak. Rensi? Siap Ada. hadir, Pak. Rizky ada. Sultan ada nggak Sultan? Ada Sultan? Ada itu. Oke, ada. Oke, entah tolong ingetin saya beberapa bahan itu belum di-upload ya. Biar kalian nggak ketinggalan juga. Karena koneksi internet kampus ini sedang rusak ya. Ini pakai handphone saya nih. Nggak bisa saya tether di satu lab ya. Karena terbatas juga kuotanya kan. Nanti kita akan fokus untuk pekerjaan proyeknya ya. Kan saya bimbing untuk pekerjaan proyeknya ya. Sayang sekali kemarin itu ya ada kejadian itu ya. Servernya kebakar ya. Jadi internet kampus hilang tuh. Satu kampus. Ada taruna hotspot ini kadang-kadang nyambung, kadang-kadang nggak nyambung. Dan kita cek aja kalau di lab bisa berarti kita lakukan pemodelan WRF ya, menjalankan caranya gimana gitu. Biar bisa lihat ya. Kalau nggak bisa, kita akan fokus ke project aja. Cara membangun project atau membedah parametrisasi yang cocok yang mana ada caranya. Ada cara. Ada lagi yang ingin bertanya? Siapa aja boleh bertanya? Ada? Nggak ada? Sudah cukup? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan nanti siang ya. Di praktek pemodelan iklim ya. Tadi ya, kalau misalnya komputernya ininya tadi, hotspotnya tadi ke koneksi, ya, tadi sih nggak bisa bagi-bagi. Kalau bisa kita lanjutkan gimana cara ngerunning ya, mulai sekarang. Kalau tidak bisa, kita akan bahas masalah project. Gitu. Karena running itu sebentar. Running itu memakan waktu ya, kalau misalnya langsung benar ya, 3 hari. Itu udah data ya 1 bulan itu 3 hari. Jadi kalau untuk WRF itu kita lakukan project itu singkat-singkat, nggak bisa lama-lama. Kenapa nggak bisa lama-lama? Karena kapasitas komputernya terbatas. Pastikan kalian hanya merunning studi kasus, case by case saja, case by case. Karena pemodelan cuaca. Ya. Kalau pemodelan iklim, gimana runningnya? Itu sulit, karena tidak ada infrastrukturnya di negara kita. Gitu. Paling kita pakai aja, kita hanya pakai aja. Kita pakai outputnya kita bikin statistik, ya, itu namanya MOS, model output statistik. Itu di pelajaran statistika terapan aja ya. Tapi kalau kita mau memodelkan iklim, infrastrukturnya tidak ada. Termasuk yang dilakukan BMKG sekarang adalah MOS. Jadi berbagai model dia set kembali, kemudian keluarkanlah model BMKG. Yang namanya kemarin Multi Model Ensemble milik BMKG. INA MMA ya. Indonesia Multi Model Ensemble. Hanya ensemble-nya aja. Ensemble itu rata-rata berbobot. Ensemble. Jadi tidak menghasilkan model dinamis. Infrastrukturnya nggak ada. Nggak ada. Bahkan Eropa pun, negara sekelas Eropa itu dia harus bersatu. Maka muncullah ECMWF, European Climate apa gitu. Nah, Mid Range Forecasting ya, kalau nggak salah gitu namanya. Dia mengembangkan itu. Oke, itu aja. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di nanti siang. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.